Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, good morning. Selamat pagi anak-anak, Bapak, Ibu, dan pemirsa TVUP dimanapun Anda berada. How are you today? I hope you all are fine so that you can follow my class today. Semoga kita semua dalam keadaan baik-baik saja. I'm so happy I can meet you now. Kita bisa berjumpa di program pembelajaran jarak jauh di TVUP Edukasi Generasi. Okay, let me introduce myself. My name is Aisyah Silawati, and for today, I'm going to give you one of the English material. And the material is about descriptive text. And this material is for the 7th grade student in junior high school. Jadi, materi ini adalah untuk siswa kelas 7 SMP. Dan tujuan dari pembelajaran dari materi ini adalah yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi fungsi sosial dari descriptive text. Yang kedua, mengidentifikasi struktur dari descriptive text. Dan yang ketiga adalah mengidentifikasi unsur kebahasaan dari descriptive text. Baiklah, untuk lebih jelasnya, marilah kita lihat tayangan berikut ini. Happy watching! Oh yeah, by the way, do you know what is this? Apakah kalian tahu ini gambar apa? Ya, you are right. Gambar ini adalah gambar seekor kucing. What color of this cat? Warnanya warna apa? Ya, you are right. This cat is white. The color of this cat is white. Jadi warna dari kucing ini adalah berwarna putih. Is this cat is so beautiful? Apakah kucing ini sangatlah cantik? Yeah, this cat is so beautiful and so cute, isn't it? My question just right now are being relation with the material today. Jadi, pertanyaan-pertanyaan saya barusan mengenai kucing atau mengenai gambar yang telah saya tunjukkan barusan, itu sangatlah berhubungan dengan materi yang akan kita pelajari hari ini. Do you know what is that? Apakah kalian tahu apakah itu? Okay, for today, we are going to discuss about descriptive text. Jadi, pada hari ini kita akan belajar tentang apa itu descriptive text dan bagaimana descriptive text itu. But before we begin our material today, let's say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, so for today, we will learn to describe people, animals, and things. Jadi, pada hari ini, kita akan belajar bagaimana untuk mendeskripsikan, untuk menggambarkan orang-orang, binatang-binatang, ataupun benda-benda yang ada di sekitar kita. In order to make them stand out, to show my pride of them, to promote them, and to criticize them. Okay, and the first material is what is descriptive text? Apa yang dimaksud dengan teks deskriptif? Kalian bisa lihat di sini, descriptive text is a kind of text that describes something or person in particular. Jadi, teks deskriptif itu adalah sebuah jenis teks yang mana di dalamnya menggambarkan atau mendeskripsikan something, sesuatu, bisa itu benda, or person, atau seseorang in particular, secara rinci. Jadi, teks deskriptif itu adalah, di dalamnya itu, isinya adalah untuk menggambarkan. Menggambarkan di sini menggambarkan apa? Bisa menggambarkan benda, bisa menggambarkan suatu tempat, bisa menggambarkan seseorang, dan lain sebagainya. Tergantung apa yang ingin kita gambarkan, apa yang ingin dideskripsikan. Bisa itu benda, bisa itu orang, bisa itu tempat, binatang, dan lain sebagainya. And the next material is the purpose of descriptive text. Jadi, materi yang selanjutnya adalah the purpose of descriptive text. Artinya adalah, jadi tujuan dari teks deskriptif itu apa? Kalian bisa baca di sini, the purpose of descriptive text is to describe someone or something specifically to the readers in particular or details.
Jadi tujuan dari sebuah teks deskriptif itu adalah untuk menggambarkan seseorang atau sesuatu secara spesifik kepada pembaca. Secara rinci atau in particular or details. Jadi dalam sebuah teks deskriptif itu, benda, tempat, atau seseorang atau sesuatu yang akan kita gambarkan itu digambarkan secara particular or detail, itu secara rinci, sedetail mungkin, secara rinci. Okay, and the next is about generic structure. Dan selanjutnya adalah yang tentang generic structure. Ini maksudnya adalah struktur dari descriptive text atau susunan ketika kita mau membuat sebuah teks deskriptif itu harus seperti apa? Susunannya harus bagaimana? Harus apa dulu? Yang pertama adalah identification. You can see here, kalian bisa lihat di sini. Identification is a part of paragraph which introduce or identifies the character. Jadi yang dimaksud dengan identifikasi atau identification itu adalah sebuah bagian dari paragraf which introduce, yang mana memperkenalkan or identifies the character atau mengidentifikasi karakter apa yang akan kita gambarkan. Maksudnya, misalnya di paragraf pertama kita diperkenalkan terlebih dahulu, dituliskan. Maksudnya ketika kita mau membuat teks deskriptif, diperkenalkan, diintroduce dulu, diidentifikasi dulu nih siapa atau apa yang akan kita gambarkan. Misalnya, saya mempunyai binatang peliharaan. Binatang peliharaan tersebut adalah seekor kucing. Dia bernama. Nah, itu biasanya ada di paragraf pertama. Itu diintroduce dulu, diperkenalkan terlebih dahulu nih. Diidentifikasi terlebih dahulu apa yang akan kita gambarkan, apa yang akan kita tulis dalam teks tersebut. Itu yang dimaksud dengan identification atau identifikasi. Nah, yang kedua baru masuk ke description atau penggambaran. Kalian bisa lihat di sini, description itu adalah a part of paragraph which describes the character. Jadi description ini adalah sebuah bagian dari paragraf yang mana menggambarkan karakter tersebut. Nah, di sini setelah diperkenalkan tadi di awal, misalnya di paragraf pertama setelah diperkenalkan, baru masuk ke bagian description atau bagian deskripsi. Nah, di sini mulailah dideskripsikan atau digambarkan secara rinci, secara detail apa yang akan kita gambarkan. Misalnya, yang akan kita gambarkan itu adalah seekor kucing. Nah, digambarkanlah kucing tersebut, warnanya warna apa, kucingnya apakah cantik, pokoknya semua sedetail mungkin, serinci mungkin tentang seekor kucing tersebut. Tapi itu tergantung apa yang kita gambarkan. Tadi contohnya ada seekor kucing, jadi yang akan digambarkan adalah seekor kucing. Beda lagi kalau misalnya kita mau menggambarkan atau mendeskripsikan sebuah benda. Ya, itu tergantung apa yang akan kita gambarkan. Yang penting, susunan dari teks deskriptif itu ada dua. Yang pertama ada identification, and the second is description. And the next is about language features. Language feature di sini maksudnya adalah tata kebahasaan atau kebahasaan yang biasanya dan yang harusnya dilakukan atau digunakan dalam membuat teks deskriptif. Yang pertama, it usually uses present tense in sentences. Biasanya dalam pembuatan teks deskriptif itu biasanya menggunakan tenses present tense atau simple present tense. Nah, rumusnya bagaimana? Sebenarnya ini sudah dipelajari sebelumnya. Jadi rumus dari simple present tense itu adalah kalau bentuk verbalnya itu subject plus verb 1 plus object, sedangkan dalam bentuk nominalnya itu adalah subject plus to be plus adjective, adverb ataupun noun. Nah, ini akan lebih jelasnya nanti kita lihat dalam contoh dari teks deskriptif. Yang kedua, language features dari teks deskriptif itu adalah it usually uses some adjectives in many sentences, dan biasanya dan seharusnya
dalam teks deskriptif itu biasanya kebanyakan di dalamnya itu menggunakan beberapa adjektif atau kata sifat. Nah, ini digunakan untuk apa? Untuk menggunakan penggambaran dari apa yang akan telah kita gambarkan. Nah, di sini ada beberapa kata atau ada beberapa kata sifat atau adjektif to describe yang biasanya ini digunakan dalam pembuatan teks deskriptif. Nah, ini ada people, animals, or things. Ini maksudnya itu adalah di daftar yang people itu adalah adjectives atau kata-kata sifat yang biasanya digunakan untuk menggambarkan orang. Yang kedua untuk menggambarkan animals or binatang. Yang ketiga adalah things atau benda-benda. Yang pertama di sini ada kata beautiful, handsome, friendly, tall, short, fat, slim, old, young, and kind. Nah, ini adalah untuk menggambarkan atau kata-kata sifat atau adjektif yang biasanya digunakan untuk menggambarkan orang-orang. Orang itu orangnya cantik, orangnya tampan, ramah, tinggi, pendek, gendut, ramping, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua ada animals atau penggambaran untuk binatang. Wild, tame, interesting, pure, cake, petter, bite, bug, pet, and sting. Dan ini masih banyak lagi contoh-contoh yang lain. Ini hanya sebagian dari adjectives yang biasanya ada dalam sebuah teks deskriptif. Nah, yang ketiga ada things atau penggambaran untuk benda. Ada big, small, long, short, sharp, blunt, high, wide, narrow, and huge. Nah, itu adalah kata-kata atau adjektif yang biasanya digunakan dalam pembuatan teks deskriptif. Nah, di sini kita masuk kepada example atau contoh dari teks deskriptif itu apa. Nah, ini judulnya adalah Hero My Pet. Hero peliharaanku. Nah, di sini tadi sudah dijelaskan bahwa generic structure dari sebuah descriptive text itu ada dua. Yang pertama identification and the second is description. Nah, lihat di paragraf pertama. Yang ini. Ini paragraf pertama yang ini termasuknya adalah identification atau identifikasi. Nah, kita lihat contohnya. Tadi disebutkan bahwa identification itu adalah pengenalan atau pengidentifikasian nih karakter atau apa yang akan kita gambarkan dalam teksnya. Lihat di sini. This is Hero My Pet. Ini adalah kucing, ini adalah Hero peliharaanku, Ini adalah Hero peliharaanku. It is a green iguana. Ini adalah seekor iguana berwarna hijau. Nah, di sini di paragraf pertama ini diperkenalkan terlebih dahulu. Nah, apa yang akan digambarkan di sini? Si Hero. Hero itu siapa? My pet. Peliharaanku, kata si penulis. It is a green iguana. Pokoknya di paragraf yang ini, di paragraf pertama itu pengenalan terlebih dahulu atau pengidentifikasian terlebih dahulu apa yang akan digambarkan. Yaitu si Hero, my pet. Si Hero peliharaanku atau peliharaannya si penulis. Nah, baru di paragraf kedua ini disebutnya description atau penggambaran. Nah, di sini mulailah penggambaran atau pendeskripsian tentang si Hero tersebut. Hero is 40 cm long and about 2.5 kg. Di sini dijelaskan, digambarkan bahwa si Hero itu panjangnya itu adalah panjang 40 cm dan kira-kira beratnya itu adalah sebesar 2,5 kg dan lain sebagainya. It likes vegetable, dia sukanya itu adalah sayuran dan lain sebagainya. Nah, di paragraf kedua ini digambarkan, dideskripsikan bagaimana si Hero tersebut, si pet tersebut itu seperti apa, digambarkan secara rinci. Panjangnya, beratnya, dia suka apa, dan bagaimana. Ini digambarkan secara rinci. Nah, lihat ini kenapa ada 3. Tadi katanya ada identification dan description. Nah,
Kebetulan ini ada 3 paragraf, dan yang ketiga ini masih tetap disebutnya adalah description atau penggambaran. Penggambaran dari si hero tersebut, dari si pet tersebut, masih digambarkan. Hero looks like a little dragon. Digambarkan hero itu seperti apa dan bagaimana. Ini masih penggambaran. Jadi, sudah jelas bahwa generic structure atau susunan atau struktur dari sebuah teks deskriptif itu tadi ada 2. Ingat, ada 2. Yang pertama ada identification atau pengenalan terlebih dahulu. Yang kedua adalah description atau mulai masuk ke penggambaran atau pendeskripsian. Nah, tadi selain dari generic structure yang telah kita bahas, ada juga language features atau kebahasaan yang biasanya digunakan dalam pembuatan teks deskriptif. Yang pertama, tadi biasanya menggunakan simple present tense. Lihat di paragraf pertama, kalimat pertama yang ini. This hero, my pet. Itu tensesnya itu adalah menggunakan tenses simple present tense dalam bentuk nominal. Lihat juga yang kedua, it is a green iguana, sama bentuk nominal. Dan lain sebagainya, ke kalimat-kalimat yang lain ini tetap termasuk ke dalam simple present tense. Tadi yang kedua, language feature-nya juga adalah banyak menggunakan adjective. Adjective itu adalah tadi apa? Kata sifat. Banyak menggunakan kata sifat. Hero looks like a little dragon. It has scale on some part. Dan lain sebagainya. Di sini banyak menggunakan kata-kata sifat. They are good for hero's band, so I won't suffer from osteoporosis. Pokoknya di sini banyak menggunakan simple present tense. Ingat yang tadi satu simple present tense. Yang kedua adalah penggunaan atau the use of adjectives atau penggunaan dari kata sifat. Itulah language features dari yang namanya text descriptive. Okay, did you get it? Okay, that's all the material for today. Bagaimana? Do you understand? So, the concluding for the material today, jadi kesimpulan dari materi hari ini adalah bahwa descriptive text itu adalah sebuah teks yang di dalamnya menggambarkan sesuatu atau seseorang secara detail dan mempunyai struktur yaitu 2. Yang pertama identification and the second is description. And the language feature atau unsur kebahasannya itu banyak menggunakan present tense. Dan yang kedua adalah banyak menggunakan adjective atau kata sifat. Sekian pertemuan kali ini. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar. Jangan lupa untuk tetap saksikan program pembelajaran jarak jauh hanya di TPUP. Setiap hari Senin dan Kamis pada pukul 9 sampai pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat hanya di TPUP. TPUP Edukasi Generasi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.